pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur untuk hari yang baru dikaruniakan untuk setiap kita mengawali hari kita dengan mendengar suara Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, Engkau anugerahkan kepada kami hari yang baru, rahmat yang baru, untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan pertolongan dari Yesus yang adalah gembala kami yang hidup. Kami berdoa untuk setiap kami, Sobat Messenger, yang bersama-sama pagi hari ini beribadah dalam Bread of Life. Pertolongan Roh Kudus-Mu boleh memberikan pencerahan bagi kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagian firman Tuhan yang diperenungkan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga yang ketiga, kemudian dilanjutkan ayat ke-17 hingga ke-22. Demikian firman Tuhan, Ratapan pasal 5 ayat 1 hingga ketiga. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Kita lanjutkan ayat ke-17 hingga ke-22, demikian firman Tuhan. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa Engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharulah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau, apa Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Amin. Yang berbahagia ada setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari keterpurukan. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, di sisi sebelah selatan Menara Kudus itu ada jalan kampung yang kecil. Saya pernah melewati jalan itu dan di sana ada cagar budaya yang dinamakan Langgar Bubrah. Langgar itu adalah surau, tempat ibadah. Mengapa disebut Langgar Bubrah? Ya karena langgar ini, tempat ibadah ini bubrah, rusak, hancur. Langgar Bubrah ini dibangun pada tahun 1456. Tetapi kemudian menjadi hancur akibat letusan Gunung Muria yang memang memporak-porandakan Kudus pada waktu itu dan termasuk Langgar Bubrah ini. Sehingga selama berabad-abad, bertahun-tahun lamanya, langgar ini dibiarkan demikian. Saya ingat 4 tahun lalu ketika pertama kali ke Kudus, saya melihat cagar budaya ini sungguh-sungguh hanya puing-puing, tumpukan-tumpukan batu, bukan sebuah bangunan, bukan sebuah langgar. Tapi sejak 1 tahun yang lalu,
langgar bubrah ini tidak bubrah lagi, tidak rusak, tapi sudah dibangun sedemikian rupa menjadi sebuah bangunan tempat ibadah yang indah sesuai dengan apa yang menjadi tradisi bangunan langgar pada zaman dahulu. Bertahun-tahun dibiarkan rusak, tapi kemudian diperbaharui, dibangun kembali menjadi lebih indah. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Yeremia meratap berduka ketika melihat bahwa Yerusalem sebagai kota umat pilihan Allah, bangsa Israel pun menjadi porak-poranda jatuh ke tangan musuh. Banyak penduduk dari kota Yerusalem ini kemudian dibawa keluar, dibuang ke negara penjajah, ke negara Babel. Tembok Yerusalem pun runtuh, rusak. Istana hancur, bait Allah hancur. Bahkan segala perkakas yang ada di dalamnya pun dirampas dan dibawa oleh bangsa yang asing. Dan penduduk yang tinggal di sana digambarkan seperti ayat 1 sampai ke 3 tadi. Miskin, menderita, hidup seperti seorang anak yatim karena anggota keluarganya pun tidak utuh lagi. Kota Yerusalem porak-poranda, puing-puing bertebaran di mana-mana. Saking hebatnya penderitaan yang dialami bangsa Israel, maka Yeremia pun mengatakan demikian di dalam ayat yang ke-20 dan 22. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya? Mengapa engkau meninggalkan kami demikian lama? Bahkan ayat 22 dikatakan lebih buruk lagi penderitaan yang dialami. Apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Jadi kita bisa membayangkan Yeremia, bangsa Israel menganggap umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah yang diberkati oleh Allah. Tapi ketika melihat Yerusalem pada saat itu, Yeremia dan bangsa Israel meratap sedemikian hebat, menganggap Allah sudah meninggalkan mereka, membiarkan mereka. Bahkan dikatakan murka, sangat marah. Sehingga terjadi kehancuran di tengah bangsa Israel. Tapi meski demikian, Nabi Yeremia memohon kepada Allah Yahweh untuk turun tangan, memulihkan keterpurukan bangsa Israel. Yeremia memohon kepada Allah akan memberikan pertolongan kepada bangsa Israel bangkit dari keterpurukan. Berpuluh-puluh tahun kemudian, setelah penderitaan selama 70 tahun dalam pembuangan, Allah menolong bangsa Israel pulang kembali ke Yerusalem dan membangun Yerusalem. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian pula dalam kehidupan kita hari demi hari yang kita lalui. Kita dapat mengalami keterpurukan. Masalah, konflik dalam hidup kita membuat kita hancur berkeping-keping. Ada seorang anak Tuhan yang tempat usahanya, tokonya
kebakaran, habis, ludes, tidak punya apa-apa. Tapi dia hanya dapat berharap kepada Tuhan. Dia berdoa, memohon kepada Yesus Kristus untuk memberikan pertolongan, pemulihan dalam kehidupannya. Dan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, waktu yang lama untuk kemudian ada pemulihan, ada kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Hari ini, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger, apa yang sedang engkau alami? Mungkin kita saat ini sedang terpuruk di dalam masa pandemi yang tidak mudah sekarang ini. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Kita kehilangan pendapatan dari usaha kita di tengah masa pandemi ini. Kita mengalami konflik dalam rumah tangga yang membuat hati kita, diri kita hancur berkeping-keping. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita permohonan dari Yeremia menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Ayat 21 mengatakan demikian. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Kita kembali mendekat kepada Tuhan Allah kita, memohon campur tangan Tuhan dalam keterpurukan kita. Yesus Kristus sudah mengundang setiap kita. Mari datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ini satu undangan bagi kita yang hidup dalam keterpurukan, hancur. Ketika kita kembali datang kepada Tuhan, memohon kepadanya, dan dengan sabar menanti karya Tuhan dalam kehidupan kita, kita percaya Allah sanggup membuat kita bangkit dari keterpurukan. Bahkan dalam keadaan yang lebih indah, lebih baik dari waktu sebelumnya. Sungguh kita boleh diingatkan kembali kisah Ayub, di mana ketika kita kembali kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, percaya bahwa kuasa dan kasih Allah itu sanggup untuk memulihkan kita, maka kita melangkah, melakukan bagian kita, dan Tuhan berkarya membuat kita bangkit dari keterpurukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami hidup pada masa pandemi ini tidaklah mudah. Ada berbagai masalah hidup yang kami hadapi, bahkan konflik yang harus kami lalui. Sebagian membuat hidup kami terpuruk, bahkan hancur berkeping-keping. Tapi sungguh kami belajar dari permohonan Yeremia ketika melihat kota Yerusalem yang hancur, umat pilihan Allah tercerai-berai hidup dalam penderitaan yang hebat. Tapi sungguh Allah setia sehingga memberikan pemulihan kepada bangsa Israel, pulang kembali ke
Yerusalem, membangun Yerusalem, dan Tuhan yang berkarya peliharakan mereka. Demikian pula hidup kami ketika kami datang kepada Tuhan dalam segala penderitaan kami, pergumulan kami, kedukaan kami, beban berat kami. Tuhan sanggup buat kami bangkit dari keterpurukan. Kami berdoa untuk Sobat Messenger sepanjang hari ini, di dalam setiap usaha pekerjaan yang kami lalui, studi kami, tugas tanggung jawab yang harus kami selesaikan, Tuhan akan membuat berhasil. Peliharakan kami dengan hikmat, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, sehingga kami mengerjakan segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi diri kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Berdoa untuk setiap anggota keluarga dari Sobat Messenger, ikat kami dengan kasih yang mempersatukan dan saling memperlengkapi. Segala perkara Tuhan akan campur tangan, bahkan mencukupkan kebutuhan di tengah keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk Kota Kudus, di mana kami tinggal, dan tentu saja untuk daerah-daerah yang lain di mana Sobat Messenger beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan, Kau yang campur tangan khusus untuk Kota Kudus, di mana virus COVID-19 begitu hebat menghantam kota kami. Tapi sungguh kami belajar dari Yeremia. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang berkuasa, yang sanggup membangkitkan kami dari keterpurukan ini. Membangkitkan kami dari segala penderitaan yang berat yang kami jalani sekarang ini. Dan ada pemulihan yang boleh terjadi. Berikan hati yang terus percaya, berpegang kepada kuasa kasih Yesus Kristus yang sanggup untuk mengerjakan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, khususnya untuk penanganan pengendalian penyebaran virus COVID-19 yang menanjak di beberapa provinsi di Indonesia. Tuhan berkati untuk kebijakan-kebijakan yang diambil, tindakan-tindakan yang dilakukan, mendatangkan kebaikan para tenaga medis, bahkan bersama-sama dengan satuan tugas COVID-19 dapat bekerja sama dengan seluruh masyarakat Indonesia, menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin, dan kami menjaga kesehatan kami dengan penuh tanggung jawab. Dan Tuhan beri pertolongan kepada kami, sehingga virus ini dapat terkendali, dan ada sistem kekebalan tubuh yang baru, yang lebih kuat, yang menjadi satu benteng dalam kehidupan kami, menjalani segala tugas dan jawab dengan sukacita. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan perlindungan dari Roh Kudus senantiasa beserta dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang dimampukan untuk bangkit dari keterpurukan, karena pertolongan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami setiap hari, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, meski hidup kita penuh dengan berbagai masalah dan konflik yang membuat kita terpuruk, bahkan hancur, tapi kita percaya ketika kita datang memohon kepada Tuhan, kita percaya Tuhan sanggup memulihkan kita, bangkit dari keterpurukan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.